Halo, perkenalkan nama saya Dila Gloria Bersembiring dengan NIM 240306078 dari Prodi Peternakan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Vidianasari. Kita dimulai dari proses degradasi lipid menjadi oksidasi asam lemak. Dimulai dari proses pencernaan, penyerapan, dan juga transport lemak. Jadi lemak pada makanan itu umumnya dalam bentuk trigliserida, di mana setelah proses dari mulut masuk ke proses di lambung. Jadi pencernaan lemak itu dilanjut oleh enzim lipase lambung. Jadi enzim ini nantinya memecah trigliserida menjadi digliserida dan juga asam lemak bebas. Dan gerakan peristaltik di lambung itu juga membantu dalam proses mengemulsi lemak. Lalu masuk ke usus halus. Di usus halus, garam empedu dari hati melalui kantong empedu itu mengemulsi lemak, membuat asam lemak untuk lebih mudah diakses oleh enzim lipase pankreas. Jadi lipase pankreas itu memecah trigliserida menjadi asam lemak dan juga monogliserida. Jadi asam lemak bebas dan monogliserida ini bersama dengan produk lain seperti kolesterol itu nanti akan bergabung dan juga membentuk struktur yang disebut misel. Jadi asam lemak dan monogliserida itu nantinya akan meninggalkan misel dan juga berdifusi dan melintas membran sel epitel usus untuk diserap. Setelah diserap, asam lemak dan monogliserida ini diangkut ke dalam sel epitel usus, di mana nanti mereka akan disintesis kembali menjadi trigliserida, yaitu lalu trigliserida ini kemudian diangkut melalui pembuluh darah, jantung, otot, dan juga jaringan lemak. Dan asam lemak bebas juga diserap dan sisanya itu dibawa oleh sel albumin ke sel lain untuk nantinya diubah menjadi energi dan juga diubah menjadi gliserol 3-fosfat. Lalu kita masuk ke beta oksidasi asam lemak. Jadi beta oksidasi asam lemak ini adalah jalur utama untuk menghasilkan energi dari asam lemak yang berlangsung di mitokondria. Dimulai dari aktivasi asam lemak. Jadi lemak di sitoplasma di mana asam lemak dengan KOA dan juga ATP itu menghasilkan asil KOA yang dikatalis oleh asam lemak asetil KOA sintetase. Lalu ditransfer ke mitokondria. Untuk masuk ke mitokondria, asam lemak itu memerlukan namanya karnitin. Jadi ada karnitin asil transferase pertama yaitu membran luar dan karnitin asil transferase 2 yaitu membran dalam. Asetil KOA itu nantinya akan bereaksi dengan karnitin dan membentuk asil karnitin. Jadi karnitin masuk ke mitokondria dan di dalam mitokondria karnitin itu dilepas dan asil KOA kembali terbentuk. Dan lalu asil KOA itu dihidrogenase menjadi trans 2-enol KOA dengan bantuan enzim asil KOA dihidrogenase dan juga koenzim FAD. Nantinya menghasilkan FADH2 dan juga trans 2-enol KOA. Lalu enol KOA dihidrasi menjadi L3 hidroksiasil KOA dengan bantuan enzim namanya enol KOA hidratase. L3 hidroksil KOA dihidrogenasi menjadi 3 ketoasil KOA dengan bantuan enzim 3 hidroksil KOA dihidrogenase dan juga koenzim NAD. Nantinya menghasilkan NADH dan juga 3 ketoasil KOA. 3 ketoasil KOA ini dipecah oleh tiolease menjadi asetil KOA dan juga asil KOA yang nantinya dikurangi 2 karbon dan terjadi pengulangan proses ini di mana asil KOA yang dikurangi 2 karbon kemudian kembali melalui siklus beta oksidasi sampai semua rantai asam lemak dipecah menjadi asil KOA. Hasil dari beta oksidasi ini yaitu asil KOA dan juga FADH dan juga FADH2 dan NADH. Lalu kita masuk ke biosintesis lipid. Dimulai dari proses sintesis asam lemak yang berlangsung sebagian besar di dalam sitoplasma sel hepar dan juga jaringan adiposa. Jadi reaksi ini dimulai dari asetil CoA itu keluar dari mitokondria melalui toraks sitrat dan proses ini menghabiskan 2 molekul ATP
Dan pembentukan asetil CoA citrosol itu dirangsang oleh rasio insulin dan juga glukagon. Setelah konsumsi karbohidrat nantinya akan meningkat insulinnya. Lalu asetil CoA citrosol itu diubah menjadi melanil CoA oleh enzim asetil CoA karboksilase. Enzim ini juga diaktifkan oleh insulin dan juga mengaktifkan enzim kimplek asam lemak sitase. Dan hasil dari proses ini yaitu palmitat yang nantinya diperpanjang menjadi asam lemak lainnya. Lalu kita masuk ke proses sintesis trigliserol. Jadi trigliserol pada hepar dan juga jaringan pada adiposa itu dibentuk melalui senyawa antara asam fosfatidat atau pada sel usus trigliserol berasal dari 2 monogliserol. Jadi jaringan adiposa itu tidak memiliki gliserol kinase sehingga tidak bisa menggunakan gliserol yang dihasilkan oleh enzim lipoprotein lipase atau LPL. Jadi nantinya insulin akan merangsang pembentukan LPL dan metabolisme glukosa menjadi asam lemak dalam jaringan adiposa. Lalu kita masuk ke sintesis fosfolipid. Jadi fosfolipid ini merupakan golongan senyawa lipid yang mengandung gugus ester fosfat dan merupakan bagian dari membran sel makhluk hidup. Jadi bersama dengan protein, glikolipid, dan kolesterol. Jadi fosfolipid itu terdiri dari 4 komponen, yaitu pertama itu asam lemak, gugus fosfat, alkohol yang mengandung nitrogen, dan juga suatu kerangka. Jadi prosesnya dimulai asam lemak asal CoA itu diikat pada gliserol 3-fosfat pada posisi 1 dan juga SN2. Jadi reaksi ini menghasilkan asam fosfatida atau PA yang merupakan precursor penting dalam sintesis fosfolipid ini. Jadi gugus kepala polar misalnya ada kolin etanolamin inositol ditambahkan ke PA melalui reaksi transfer dari donor seperti CDP kolin dan juga CDP etanolamin. Jadi retikulum endoplasma itu menyediakan lingkungan yang tepat pada proses sintesis fosfolipid ini, dan fosfolipid yang baru itu nantinya disintesis kemudian dipindahkan dari retikulum endoplasma ke organel sel lainnya atau membran sel melalui vesicle transport. Jadi fosfolipid bersama dengan protein dan juga kolesterol nantinya membentuk membran sel. Lalu kita masuk ke sintesis kolesterol. Jadi kolesterol ini berfungsi sebagai komponen stabilisasi dalam membran sel. Jadi precursor gram dan precursor gram empedu dan juga precursor hormon steroid. Jadi disintesis hampir pada semua sel, terutama hepar dan juga usus. Jadi prekursor sintesis kolesterol ialah asetil CoA. Dan kecepatan sintesis kolesterol itu ditentukan oleh namanya enzim HMG-CoA reduktase. Lalu proses ini dimulai dari 2 molekul asetil CoA dikondensasikan menjadi HMG-CoA atau hidroksiamin etil glutaryl CoA yang kemudian diubah menjadi mevalonat dengan bantuan enzim HMG-CoA reduktase. Lalu mevalonat itu diubah menjadi senyawa isoperenoid yang diaktifkan seperti isopentil pirofosfat dan juga dimetil pirofosfat. Dan isprenoid yang diaktifkan kemudian dihubungkan untuk membentuk squalen, sebuah precursor penting dalam sintesis kolesterol. Lalu squalen itu kemudian diubah menjadi lanorsterol yang merupakan precursor langsung kolesterol melalui serangkaian reaksi oksidasi, reduksi, dan juga demetilasi. Lalu lanorsterol itu akhirnya diubah menjadi kolesterol. Lalu ada juga kesintesis steroid.
Jadi steroid adalah senyawa turunan dari kolesterol. Jadi sintesis steroid ini merupakan jalur metabolisme anabolik yang menghasilkan steroid dan juga precursor sederhana. Jadi sintesis protein atau biosintesis steroid mengikuti jalur mevalonat yang menggunakan asetil CoA sebagai bahan penyusun untuk membentuk dimetilalyl pirofosfat atau DMAPP dan juga isopentanil pirofosfat atau IPP. Kedua senyawa ini nantinya digabungkan untuk membentuk namanya giranil pirofosfat atau GPP yang kemudian diubah menjadi hidrokarbon polineal squalena. Setelah oksidasi dan beberapa penataan ulang, ionosterol steroid pertama dalam jalur tersebut bentuk. Konversi lebih lanjut akan menghasilkan steroid yang berbeda nantinya. Lalu langkah kunci dalam proses biosintesis ionosterol ini adalah epoksidasi regioselektif squalen untuk menghasilkan 3S atau 2-oksidos squalena. Jadi reaksi ini juga dikatalis oleh enzim monoksingenase squalen epoksidase. Demikian penjelasan saya tentang proses dari metabolisme lipid. Terima kasih.